Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di perkuliahan ilmu data. Kali ini kita sampai pada minggu ke-11 terkait clustering. Mungkin mohon maaf karena videonya agak telat karena saya masih sakit dalam seminggu terakhir ini. Jadi saya berusaha mengejar, mungkin ada waktu sekitar 2 hari ya, Selasa dan Rabu untuk kalian pelajari, karena yang presentasi untuk minggu ke-11 adalah hari Kamis. Jadi mohon maaf. Kalau masih bingung bisa tanyakan ke saya hari Selasa dan Rabu. Di minggu ini kita akan membahas tentang clustering. Jadi kalian bisa cek nanti di notebook chapter 20, chapter 2, bab 20. Kalian tinggal download dan jangan lupa untuk mendownload juga dataset dan dataset sama Scratch, folder Scratch ini. Jadi nggak akan bisa running nanti karena notebook ini butuh folder Scratch. Ini mungkin presentasi terakhir ya untuk kalian, karena setelah ini libur, kemudian baru saya liburkan seminggu dan kita ketemu lagi di minggu ke-12 setelah seminggu setelah lebaran. Baik, saya mulai. Ya, di sini sebentar saya. Ya, di sini apa sih clustering? Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu ya kalau yang datang ke pertemuan ujiannya Mbak Kris yang kemarin Sempro, mungkin ada yang beberapa dari kalian yang sudah paham tentang clustering. Tapi di sini saya akan jelaskan lagi tentang clustering itu apa. Jadi di sini clustering kita punya data, kita nggak punya label ya. Jadi hanya punya input data. Lalu kita ingin mengelompokkan berdasarkan seberapa dekat dia dengan poin data yang lain. Jadi tidak ada datanya. Jadi jumlah klasternya nanti di akhir permodelan ini, di akhir proses training dan proses training itu ditentukan oleh kita mau butuh berapa cluster. Tapi nanti setelah kita tahu clustering itu seperti apa, nanti kita juga akan menentukan mana jumlah kelas yang cocok untuk data kita. Ini masih sama, jadi masih pakai import, Scratch, dan jangan lupa untuk mendownload sklearn ini untuk membuat data dummy. Ini untuk plotting, jadi ini saya sudah jelaskan juga. Jadi clustering adalah modeling data di mana tidak disediakan label atau kelasnya atau grupnya, dan model ini akan berusaha memberikan label terhadap data itu. Idenya simple terkait clustering. Jadi yang pertama, setiap data yang kita kumpulkan melalui pengumpulan data, mungkin survei atau pengukuran langsung dengan alat ukur, itu sebenarnya tidak 100% randomly. Jadi nggak 100% random, tapi ada suatu distribusi. Ini asumsi kita ya. Jadi kalau memang datanya benar-benar random ya sudah, ya mungkin distribusinya uniform, jadi nggak ada pengelompokan. Nah, di sini data yang kita kerjakan itu memiliki distribusi untuk di setiap titik. Jadi misalnya ada 3 cluster. Cluster itu grup ya, kelompok. Misalnya ada 3 kelompok, maka data-data ini itu akan mengelompok kepada 3 bagian ini. Sama seperti yang klasifikasi kemarin, data panjang dan lebar kelopak itu mengelompok di wilayah-wilayah berdasarkan spesiesnya. Nah, di sini kita nggak punya label spesiesnya, kita punya data lalu kita plot, lalu kita lihat di dalam plot itu ada nggak pola cluster. Tapi nanti ketika input datanya lebih dari 3 variabelnya ya, input data ini 3 variabel atau fiturnya lebih dari 3, 4, bahkan mungkin 1 juta fitur, nah kita nggak bisa plot, kita hanya bisa lihat langsung, kita terapkan modelnya terus kita lihat bagaimana sebaran datanya. Sebenarnya bisa kita lihat menggunakan PCA, jadi kita proyeksikan ke dimensi yang lebih rendah, ke sumbu aksis yang dominan, itu bisa menggunakan PCA. Jadi ada informasi yang hilang tapi kita bisa lihat visualisasinya di 3D atau 2D. Tapi untuk yang dimensi tinggi itu sangat susah. Nah, di sini kita mencontohkan untuk dimensi 2. Jadi bisa kita bayangkan cluster itu terbentuknya gimana. Tapi nanti in real life, dalam prakteknya, data kita fiturnya mungkin 10, mungkin 15, atau mungkin 1 juta. Jadi kita nggak bisa batasi data kita seperti apa. Tapi kita bisa arahkan, misalnya fiturnya 1 juta
fiturnya ada 10, kita bisa arahkan ke 2 dimensi, kita bisa arahkan ke 3 dimensi. Ya tujuannya untuk melihat adakah pola enggak gitu. Karena harapannya kalau di dimensi 2 ada pola, kemungkinan besar di dimensi tinggi ada pola juga. Itu asumsi kita, tapi sebenarnya nggak harus seperti itu. Nah, di sini kita gunakan yang sederhana karena kita ingin pelajari clusteringnya itu dibuatnya seperti apa di Python. Nah, untuk menentukan skema clustering, artinya model clustering apa yang kita gunakan. Di sini nanti ada 2 model clustering ya. Ada namanya top down approach dan bottom up approach. Yang pertama kita akan belajar top down approach. Nah, untuk tahu model yang mana yang terbaik ya kita gunakan metrik, sama seperti di klasifikasi. Kita punya metrik precision, recall, F1 score ya. Di dalam clustering juga kita punya metrik mean square error total, mean square errornya. Di sini kalimat ketiga, clustering is a pattern that emerges from the data. Jadi clustering ini muncul dari data kita ya, bukan kita yang memberikan clusternya itu. Ya kita punya asumsi, tapi asumsi kita bisa salah gitu. Jadi kalau kita kumpulkan data lagi lebih banyak, baru kita akan lihat jumlah clusternya berapa. Secara visual kalau 2 dimensi bisa, 3 dimensi masih bisa. Tapi kalau dimensinya tinggi, ya kita udah terbatas dengan teknik visual, ya kita gunakan model ini. Dan pola ini tuh muncul dengan sendirinya dari data ya, bukan kita yang nyusun kemudian dapat polanya, enggak. Pola ini sudah ada di dalam data. Makanya di sini bilang clustering is a pattern that emerge from the data. Jadi yang muncul dari data itu, dan there is no correct cluster and it only depends on the scheme and metric that you use to do clustering. Jadi nggak ada benar salahnya, itu tergantung dari model kita, asumsi kita, dan metrik yang digunakan untuk melihat cluster mana, jumlah cluster mana yang terbaik. Nah, melakukan proses cluster is finding a pattern that somehow represent the underlying principle of data. Ini yang paling penting dari melakukan cluster ya. Dengan melakukan cluster, kita bisa melihat pola yang membangkitkan data itu seperti apa. Karena kenapa? Dalam satu titik itu kita tahu distribusi datanya itu gimana. Nah, kalau kita tahu distribusinya, kita bisa tahu ketika ada data baru itu, misalnya dia mau dibangkitkan dekat di salah satu cluster. Kita udah tahu karena satu cluster kita tahu distribusinya, kita bisa perkirakan bagaimana dia muncul. Jadi kalau kita bisa clustering, kita bisa dapatkan di sini istilahnya underlying principle of the data. Jadi di balik itu data itu di-generate seperti apa. Karena sebenarnya ilmu data itu kalau kita mau tarik garis besar ya. Jadi ilmu data kita dikasih data, kita pengen tahu data itu di-generate seperti apa. Nah, kalau kita tahu mekanismenya, karena di dalam sains itu kita terima data lalu kita melakukan hipotesis. Habis itu kita tes hipotesis kita dengan data itu. Hasilnya mau hipotesis salah atau benar, itu bukan urusan kita, itu ya urusan sainsnya. Jadi kalau salah ya sudah, berarti hipotesis kita salah. Kita bikin hipotesis lagi. Kemudian dites seperti itu terus. Bukan kita, jadi sains itu ya, misalnya kenapa ilmu data disebut sains? Karena kita bukan mau menuju suatu kesimpulan tertentu, bukan. Tapi kita punya suatu hipotesis atau dugaan atau asumsi atau model, nanti kita tes model ini dan kesimpulan apapun yang terjadi dari pengerjaan model ini terhadap data itu yang kita laporkan. Karena sejauh ini banyak ilmuwan pun dia mengharapkan hasilnya seperti ini gitu. Di dalam sains kita tidak berharap hasil apapun. Artinya ya sudah, kita punya asumsi, kita punya model, kita terapkan, kita laporkan apapun. Nah, itu sains itu seperti itu. Tapi banyak orang sekarang sains dibalik. Jadi, saya pengen dapat klasternya 3, yang kita nggak tahu, ya terserah mau asumsi kita. Kalau asumsi kita 3 ya sudah. Kesimpulannya nanti, data ini ternyata itu tergantung model kita. Bukan kita bilang kesimpulannya, data ini klasternya 3 dan ini salah satu-satunya yang benar, enggak. Bisa jadi kalau ada orang lain punya hipotesis beda, maka kesimpulannya beda. Tapi yang paling penting, kita tidak mematok goal kita itu pada kesimpulan. Jadi kita mematoknya pada pembangunan model. Model terapkan ke data, dapat kesimpulan seberapa bagus model ini, data ini menurut model ini seperti apa. Tapi bukan berarti kesimpulan itu
adalah kebenaran yang harus diterima untuk menjelaskan data itu. Enggak gitu. Bisa jadi kesimpulannya salah. Dan ketika kita ganti, mungkin ada orang yang mengoreksi, tidak masalah, karena sains itu selalu mengoreksi satu sama lain. Sama, jadi ilmu data makanya disebut data science, karena data itu adalah objek studi. Sama seperti fisika, biologi misalnya bagaimana proses terbentuknya janin atau embrio dari sel telur, sel sperma menyatu embrio kemudian menjadi janin. Orang berspekulasi, oh ada model pembelahan sel. Setelah dia matin dengan mengumpulkan data dengan mikroskop, ternyata model itu benar. Dan model itu benar, maka kesimpulannya kita melihat bahwa proses dari embrio itu ke janin ada pembelahan sel, ada pertumbuhan misalnya bagian tulang belakang, lalu ada diferensiasi menuju misalnya dari embrio ini kenapa bisa jadi manusia, kenapa bisa jadi hewan. Jadi ada yang mengarahkan. Nah itu pertama dari asumsinya dulu. Tapi bukan berarti saya pengennya dapat seperti ini, enggak gitu. Ya kita berangkat dari asumsi, hipotesis, mungkin gitu. Nah kalau kita pengen dapat tujuan itu engineering. Jadi engineering itu kita pengen dapat seperti ini, kita tidak membangun sains baru di dalam engineering. Engineering kita gunakan hipotesis-hipotesis yang sudah atau hukum-hukum yang sudah diterima, lalu kita kombinasikan untuk membangun hal baru, tapi tidak mengembangkan sains itu. Makanya itu perbedaan ilmu data mungkin dengan data engineering, data analis. Karena data science itu kita expand lagi terkait data itu, ada pengetahuan baru nggak dari data itu. Sama seperti sini clustering, kita melihat ada pengetahuan baru nggak dari data kita. Nah modelnya bagaimana? Model dari data kita, input data bisa terdiri dari vektor in d-dimensional space, artinya fiturnya ada sebanyak D, inputnya ada sebanyak D, bukan jumlah data poinnya ya, bukan, tapi input variabelnya. Dan goal kita adalah mencari wakilan dari input-input itu, dari yang mungkin inputnya ada 3 juta data, tapi tiap data itu terdiri dari 4 fitur, misalnya di 4 dimensi atau 2 dimensi berarti 2 fitur. Kita mencari tahu dari sebaran data yang sampai 2 juta itu yang bisa mewakilin misalnya 2 fitur ya, 2 fitur itu. Jadi 1 juta itu diwakilin 1 data untuk 2 fitur itu. Jadi misalnya 1 juta kali 2 fitur. Nah, kita akan mewakilkan dengan 1 kali 2 fitur. Nanti akan kita lihat maksudnya perwakilannya apa. Dan ingat cluster ini mewakili kesamaan data. Jadi kesamaan ini nanti kita makainya jarak ya. Ada banyak kesamaan. Jadi itu tergantung asumsi model yang kita pilih. Nah, di sini contohnya ada example of clustering are finding to what the people are writing about in their blog by finding the cluster of blog's title. Oke, their blog by finding the cluster of blog title. Nah, misalnya kita ingin mencari tahu topik apa sih yang lagi rame ditulis di Indonesia gitu. Nah, kita pasti punya banyak topik ya, pilihannya ya. Nah, kalau kita kumpulkan judul-judulnya, kita bisa gambarkan klaster-klaster judul-judul apa yang sering ditulis mungkin selama 2023 di Indonesia yang paling populer. Jadi kita bisa kumpulkan, oh mungkin berita tentang kecelakaan, oh mungkin berita tentang selebritas, oh selebriti gitu ya, atau mungkin berita tentang otomotif atau sepak bola. Nah, kita bisa kumpulkan klaster-klaster itu. Jadi kalau judulnya seperti ini, oh kemungkinan ini masuk klaster olahraga. Kalau judul seperti ini, oh masuk klaster otomotif. Jadi judulnya itu bisa mewakili bukan judul yang mewakili ya. Judul itu bisa diwakili oleh satu topik dari berita itu. Jadi penting ya klaster itu, misalnya ada orang nulis, kita langsung otomatis ngasih keywordnya. Ya sama seperti, jadi keyword itu anggap seperti cluster labelnya. Jadi mungkin kalau kalian mau mengembangkan sistem yang orang terserah mau nulis apa, terus kita bisa tahu tulisan itu masuk ke wilayah mana.
Itu satu sisi tujuannya kita bisa ngasih label, tapi di sisi lain dengan melakukan cluster yang di bagian paragraf kita bisa mencari sesuatu yang useful. Artinya apa? Yang membangkitkan data dalam satu cluster itu apa? Dengan cara melihat kesamaan. Itu bisa kita cari. Tapi mungkin kita nggak ngejawab ke situ ya. Kita di sini cukup bagaimana menerapkan cluster, ada data, melakukan clustering seperti apa. Nah, di sini contoh clustering, sebenarnya ada banyak ya model clustering, ada di Basecamp. Kalau di dalam machine learning udah banyak. Di sini kita belajar clustering yang berdasarkan rata-rata. Di sini disebut K-means clustering. K di sini sama seperti K-nearest neighbors. Jadi K di sini adalah, tapi bukan tetangga ya. K di sini adalah jumlah klasternya. Means di sini adalah bagaimana kita melakukan agregasi. Jadi perwakilan data itu menggunakan rata-rata kah atau menggunakan metrik, bukan metrik ya, central tendensi yang lain. Bisa jadi kita menggunakan modus, median itu boleh. Nah, di sini kita gunakan means, rata-rata. Nah, algoritma K-means ini algoritma iteratif, artinya kita lakukan berulang-ulang terhadap data untuk menghitung titik klasternya. Kalau tidak ada perubahan, maka algoritma ini berhenti. Jadi iteratif ini berulang-ulang. Jadi nanti satu iterasi kita dapat estimasi titik klasternya. Tapi masih belum estimasi terbaik. Lalu kita hitung lagi, dapat estimasi terbaik lagi. Hitung lagi, dapat estimasi terbaik terus sampai estimasinya stable, sampai stabil. Nah, sini jelaskan K-means is an iterative algorithm that updates. Ini ada S-nya ya. That updates randomly preselected centroid. Jadi nanti kita punya data, sebaran data, nanti kita ambil sembarang titik wakilan data, wakilan cluster itu, dan kemudian kita update dengan cara titik yang terdekat dengan cluster yang sudah kita tempatkan itu akan memiliki label. Nanti akan kita lihat ada di penjelasan berikutnya ya. Mungkin gambarnya belum ada di sini. Sebenarnya ada animasinya di sini, kalau mau nonton silahkan diklik. Jadi proses clustering itu animasinya kayak apa. Nah, di dalam Python, di dalam kuliah ini, di dalam pertemuan ini kita butuh vector min. Di sini untuk menghitung means dari K-means ini ya. Kita butuh fungsi vector min. Jadi fungsi vector min itu apa? Kita punya titik-titik-titik, kita ingin cari rata-rata titik itu. Kalau satu dimensi jelas, berarti kita ngitung rata-rata. Tapi kalau dua dimensi, kita jumlahkan vektor-vektor itu, kemudian dibagi jumlah vektornya. Itu dapat namanya vector min di chapter 4. Dan kita juga bikin fungsi untuk menentukan apakah sudah ada perubahan tidak terhadap. Jadi gini, nanti ketika kita dapat titik-titik cluster, itu setiap titik-titik yang lain, ini bukan titik cluster tuh tidak selalu pada titik data ya, jadi bisa di luar titik data. Nah, titik data itu akan dipasangkan label-label sesuai dengan jumlah cluster yang kita punya. Nah, nanti apakah pelabelan ini stable, jadi sudah tidak ada perubahan selama proses iterasi. Nah, kalau tidak ada perubahan, ya sudah, berarti kita stop algoritmanya. Nah, kita butuh fungsi untuk mencatat atau merekam perubahan itu dari setiap iterasi. Nah, di sini kita menuliskan fungsi namanya number differences. Jadi ada dua vektor. Vektor itu berbeda kalau titik, ada satu titik atau dua yang berbeda. Jadi kalau misalnya dua berbeda, maka perbedaannya dua. Nah, sebagai contoh di sini 1, 2, 3 dengan 2, 1, 3 dia berbeda di 1 dan 2. Tapi di titik 3 dia sama. Jadi perbedaannya 2. Nah, kalau kita punya 1, 2, 1, 2 maka perbedaannya 0. Nah, nanti ini akan menyatakan label dari titik kita. Jadi kalau iterasi berikutnya tidak ada perubahan label, ya sudah, algoritmanya berhenti. Tapi kalau masih ada perubahan label, maka dihitung lagi titik cluster yang baru terus sampai stabil ya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita butuh cluster means untuk menghitung
cluster min itu kita butuh vector min seperti yang tadi saya sudah tuliskan. Jadi kita butuh input sama assignment. Jadi input data itu labelnya, ini labelnya nanti di generate acak ya. Jadi data itu kan tidak punya label karena kita unsupervised. Kita isi secara acak labelnya, tergantung jumlah cluster yang kita punya. Misalnya cluster yang kita mau estimasi 3, ya sudah 0, 1, 2 itu diacak, disebarin di semua input data kita. Lalu habis itu dihitung vector minnya. Nah, di sini ada code-nya. Jadi ini kalau contohnya bagus ya. Jadi misalnya datanya seperti ini, jadi kita ngelabelinnya. Jadi vector min itu apa? Kita punya titik-titik data dan kita sudah berikan label. Nah, ini labelnya beruntung sesuai dengan grupnya ya. Jadi ngitung vector min itu dapat yang nilai X di sini. X ini adalah rata-rata. Jadi kalau kalian punya semua vektor ini dari titik 0, dari 0,0 sini, kalian hitung jumlah vektornya lalu dibagi dengan jumlah datanya, itu akan dapat titik di sini X. Nah, itu dihitung dengan L.vector min. Sama untuk semua grup ini. Nah, mungkin nanti setiap proses ini kan kalau sudah selesai. Jadi ini proses kalau sudah selesai, kemudian akan dapat titik centroid atau titik clusternya itu yang X ini. Tapi di awal algoritma K-means itu nanti kan acak kan pelabelannya. Jadi bisa jadi pelabelannya seperti ini. Jadi yang ungu nyebarnya seperti ini. Jadi rata-ratanya di tengah sini. Kemudian sama yang hijau ini rata-rata, meskipun kita tahu klasternya atas, kiri, sama pojok kanan bawah ini. Tapi di awal gitu kita nggak tahu klasternya. Jadi kita sematkan aja sembarang label. Nanti habis itu kita cari X di sini dengan cara menghitung vector min. Habis itu kita update. Jadi nanti titik yang terdekat dengan label, misalnya titik ini dia terdekat dengan 3 label ini yang mana? Oh, dari sini tetap. Tapi titik ini, misalnya titik yang kuning ini dia terdekat dengan, oh masih kuning ya. Atau mungkin ini, titik yang ungu di sini dia terdekat dengan yang kuning, maka nanti ungu yang di sini akan berubah jadi warna kuning. Jadi update-nya seperti itu. Nah, nanti setelah update semua titiknya, kita hitung lagi cluster min-nya. Nanti cari lagi label yang baru, hitung lagi cluster min-nya. Nah, seperti ini. Kita update labelnya. Nah, ini label yang baru berdasarkan terdekat. Nah, di sini yang hijau cuma ada di sini. Jadi hijau ini dia paling dekat di 2 titik ini. 2 titik ini lebih dekat ke hijau daripada ke kuning atau ke ungu. Nanti akan kita terus lakukan proses ini sampai akhirnya dapat cluster akhirnya itu seperti ini. Nah, ini perpindahannya. Ini titik awalnya, nanti dia akan bergeser ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Ini contoh lain. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi mau proses ke titik akhirnya ini proses iterasinya tadi sampai dia tidak ada perubahan. Oke, kita kembali lagi. Jadi kalian nggak perlu paham coding yang ini. Jadi saya hide ya di sini karena tidak perlu. Jadi saya bangkitkan 3 data. Oh, saya bangkitkan 20. Berapa data ya? 24 data. Masing-masing grupnya itu berisi 8. Cuma di sini saya nggak kasih warna labelnya. Jadi biarkan label warnanya itu yang nemukan proses clusteringnya. Di sama cari titik. Ini titiknya random ya. Titik yang ini nanti akan dapat cluster mins di sini. Nanti akan diupdate titik berikutnya. Jadi seperti di sini, kuning ini akan berubah menjadi ungu karena kuning ini lebih dekat ke ungu daripada ke hijau dan kuning. Jadi kayak gitu update-nya. Nah, seperti ini kita lihat dia jadi ungu ya. Di sini 2 ini jadi ungu, hijau ini pun juga jadi ungu karena lebih dekat ke ungu. Nah, habis itu nanti kita hitung lagi dari ini, nanti akan dapat vector min-nya di sini. Sama yang kuning kita hitung lagi mungkin agak ke bawah, yang hijau malah ke sini gitu. Jadi kita hitung terus seperti itu sampai dapatnya stable. Yang stable tuh mana ya? Ya, sampai dapatnya stable seperti ini. Nah, implementasinya bagaimana? Implementasinya, oh ini cluster min ya. Implementasinya itu kalian start dari sini, mungkin yang menjelaskan implementasinya nanti start dari sini. Nah, kita butuh k-means, kita pakai objek ya. K-means, lalu inisialisasi k, means di sini adalah titik yang update tadi 3 tadi akan terus update. Means init ini adalah means awalan. Nah, ini means awalan akan dihitung berdasarkan titik centroid yang di awal. Kemudian klasifikasi,
Klasifikasi ini adalah memberi label baru setelah kita dapat means-nya atau centroidnya. Kemudian train, jadi sebenarnya yang dijalankan nanti init, kemudian train, classify ini akan dipanggil di dalam train sini ya. Ini akan saya jelaskan sebentar lagi. Jadi kalian nanti bisa buka di Draw.io. Kalau di notebook saya tuh di image source, nanti di sini ada clustering.draw.io, nanti dibuka. Jadi ini adalah codingnya ya. Codingnya mungkin saya pasang sebelah kiri kanan. Sebentar. Nah, seperti ini. Oke, mungkin saya kecilkan. Jadi ini akan menjelaskan coding kita. Tapi untuk menjelaskan itu, saya mau tunjukkan dulu terkait contoh datanya. Jadi contoh datanya itu kita punya data lokasi meetup. Jadi data scientist itu suatu organisasi yang memiliki banyak orang. Dia ada anggotanya. Lalu dia ingin mengadakan meetup. Nah, untuk bisa tahu tempatnya ini kan kita nggak mungkin kan satu orang satu lokasi gitu. Jadi kita pengennya orang-orang yang daerahnya sama kita kumpulkan ke satu area, orang yang daerahnya sama kita kumpulkan di titik sehingga nggak perlu jauh-jauh gitu. Jadi kalau bisa dibilang ini sebaran lokasinya ya dari anggotanya. Nah, mungkin kita mau bikin daerah sini nih ini deket berapa 1 2 3 4 5 orang. Daerah sini deket orang yang klaster sini, daerah yang sini. Jadi nggak perlu bikin di tengah cuma satu, tapi kita bisa bikin 3 tempat untuk mengadakan meetups gitu. Sama seperti kalau kalian punya meetup kan ada yang cabang Balikpapan, cabang Surabaya, Jakarta gitu. Gak mungkin kan bikin meetup di Jakarta doang. Kasihan yang dari Papua, dari dari Sulawesi. Nah, mesti bikin meetupnya berdasarkan letak-letak lokasi. Nah, itu kita butuh clustering untuk tahu wilayah mana yang sekiranya orang bisa datang lebih dekat. Nah, ini kita dikasih datanya, ini lokasinya X yang pertama, Y yang pertama. Tapi di sini kita pakai X1, X2 ya. Saya nulisnya di sini menggunakan pangkat 1-2-nya. Terus jumlah datanya ini yaitu 20 data, itu yang subscript bawah. Ini yang kalau yang atas sebutannya superscript, ini subscript. Subscript itu yang bawah, superscript yang atas, pangkat bawah ini menunjukkan nomor datanya. Nah, itu inputs, kemudian ini plot datanya. Nah, kemudian kita kalau mau melakukan clustering, kita panggil aja k-means, masukkan asumsi clusternya ada berapa. 3, K3. Nah, itu sebenarnya yang terjadi apa? Kalau kita masukkan K sama dengan 3, di dalam sini program k-means, dia akan menjalankan ketika kita memanggil k-means dalam kurung K sama dengan 3, sebenarnya dia mengeksekusi yang ini, bagian init self ini nggak dipanggil inputnya, dia langsung manggil yang K init ini. Dia memanggil K sama dengan 3 karena kita ngisi K-nya 3. Nah, ini akan memberikan ke variabel baru bernama clusterer. Di sini ada, saya kasih namanya clusterer kan. Nah, clusterer ini akan memiliki semua atribut ini, data ini K, min sama min init. Jadi nanti self ini bergantung dengan nama variabel yang kita punya. Misalnya kita di sini clusterer, maka self ini nanti akan diganti clusterer gini semua. Tergantung nama variabel. Misalnya kalian bikin banyak, ya akan punya banyak objek self ini. Nah, di sini maksudnya tadi clusterer sama dengan k-means K sama dengan 3, artinya kita eksekusi bagian init saja di sini. Berarti yang karena cuma ada K, maka K sama dengan 3 clusterer.k. Jadi self ini diganti dengan nama variabel clusterer ini yang disematkan dari objek ini ke dalam variabel. Lalu clusterer.k sama dengan 3 clusterer.means none, jadi kita nggak ngisi apapun kan, none semua. Lalu berikutnya yang dijalankan adalah setelah kita buat objek clusterer, kita running dengan input dan bilangan acak seednya berdasarkan tanggal ini tahun lalu ya. Nah, kalau kita lihat di sini cluster yang dijalankan pertama adalah train, masukkan inputsnya. Inputs ini nih ya, lokasi ini ya. Dan inputs itu x1, x pangkat 1, x pangkat 2 ini. X pangkat dalam kurung 1, X pangkat dalam kurung 2. Nah, kita punya sebanyak 24 data. Apa yang dilakukan berikutnya dalam cluster train? Kalau kalian lihat di sini cluster train, itu sebenarnya manggil yang train sini ya. Dia generate objek bilangan random namanya RNG.
dengan seed tanggal tahun lalu. Kalian bisa ganti seednya 0, 3, 4, yang penting bilangan bulat. Nah, kemudian saya buat assignment. Saya buat label ini Y1, Y2, YN dari 20 data itu. Jadi kan datanya ada 20 ya. Datanya kan ada 20 dan dia belum punya label kan, maka kita generate label acak. Y1, Y2, YN ini nanti isinya bisa 0, 1 atau 2. Jadi kalau mau digambar seperti ini. Jadi dia pertama tidak punya label kan, kemudian kita kasih label acak 0, 1 atau 2. Kalau nggak salah 0 itu yang ungu, 1 itu yang kuning, hijau ini yang kebalik ya, saya lupa. Sebentar. Viridis itu ya, dia dari kuning ke kuning ini 2, hijau itu 0, hijau itu 1, terus yang ungu ini adalah 0, 0, 1, 2, kuning itu 2. Karena kita asumsinya tadi kan K-nya 3 ya. Nah, itu kita berikan acak labelnya. Makanya di sini acak ya, hijaunya sebarannya acak. Nah, itu yang terjadi di dalam assignment ini. Dia mengenerate label-label acak itu. Titiknya udah ada tapi labelnya belum ada. Itu di-generate dengan assignment. Nah, berikutnya adalah proses pencarian titik centroidnya. Apa yang pertama kali dilakukan adalah menghitung cluster min. Tadi kan sudah punya input, sudah punya assignment nih. Jadi yang di bagian bawah sini itu dilanjutkan dengan cluster min. Jadi saya lanjutkan bahwa gambar sini ini di copy ya dari sini, kemudian dihitung cluster minnya. Yang hijau ini rata-ratanya semua yang hijau-hijau label hijau ini atau cluster 1 itu dapat X di tengah sini. Untuk yang ungu cluster 0 kita dapatnya agak ke atas, kuning agak ke bawah sini. Itu yang dihitung di cluster min yang kemudian dimasukkan ke cluster.mins. Jadi dimasukkan di sini nanti cluster.mins. Nah, karena ini masih iterasi pertama, di sini iterasinya ya, tadi yang iteratifnya tuh di sini. Iterasi pertama T-nya masih 0. Nah, maka saya membuat mins tadi, posisi ini 3 titik X ini itu menjadi mins init. Jadi menjadi mins initial. Titik centroid atau titik cluster mula-mula awal. Nah, kemudian kita update new assignment berdasarkan, jadi kalau lihat sini ini update-nya ya, yang new assignment. Jadi kita update, jadi yang coding ini self.classify itu manggil yang sini ya, classify ini diupdate dari 3 label ini. Jadi untuk setiap titik ya, jadi untuk setiap titik dia tes jarak titik ini dengan ini, dan titik dengan X yang hijau, X yang kuning, mana yang paling dekat. Kalau dia yang terdekat misalnya ke bentar yang atasnya nih. Kalau dia yang terdekat ke hijau, maka di sini warnanya hijau. Sama seperti sini, hijau di sini. Sebentar. Hijau di sini dia terdekat dengan centroid X ini. Maka nanti hijau ini akan berubah menjadi ungu. Jadi kita tes semua untuk masing-masing titik sebanyak 3 kali karena ada 3 centroidnya. 3 kali, akhirnya diupdate di sini. Ini yang paling dekat dengan X. X yang warna ungu, di sini yang paling dekat hijau ini ternyata lebih dekat ke X warna hijau. Maka di sini lihat berubah kan, dari yang ungu dia jadi hijau. Karena ungu ini itu lebih dekat ke hijau daripada yang ke X yang ungu ini. Jadi seperti itu yang dilakukan di new assignment ini. Nah, kemudian kita lihat ada perubahan nggak label dari kiri ke kanan ini. Kalau ini kan ini nggak berubah ya, yang titik sini sama sini nggak berubah. Tapi kan kuning 2 ini dan hijau 2 yang di atas ini berubah. Nah, kalau nggak ada perubahan nanti iterasinya berhenti. Kalau ini kan 6 underscore change sama dengan 0, jadi tidak ada perubahan, itu berhenti, langsung keluarkan return none. Tapi kalau ada perubahan lanjutkan lagi yang new assignment jadi assignment, lalu kita hitung new assignment yang baru. Cluster min dihitung lagi, kemudian diulangi loopingnya. Ini number difference menggunakan fungsi yang di atas ya, 6 underscore difference. Di sini T ini untuk melihat ada berapa perubahan untuk di tiap iterasi yang dilakukan. Jadi tinggal running, saya plot dulu ya, plot dulu. Kemudian runningnya k-means, train, cluster. Oh ya, nanti kalian bisa cek ini ya. Di sini ada bagian if else true maka dia sebentar. Ya, true maka dia berhenti. Nah, ini loopingnya di sini.
Silahkan dilihat, ini nggak saya tempelkan di sini karena mungkin nggak terlalu cukup gambarnya. Nah, kemudian saya tes karena saya punya nilai eksaknya, jadi saya tes tiga-tiganya benar kan. Karena untuk problem itu sederhana ya untuk nilai klasternya. Nah, ini fungsi-fungsi berikutnya untuk plotting doang ya. Jadi untuk plotting kita pengen tahu pergeseran dari yang centroid itu kemana tadi. Jadi sini ini nilai acak awal ya untuk klasternya. Ternyata selama proses update dia akan bergeser ke titik X yang dari yang kotak dia bergeser yang ke X. Ini 3 klaster. Kalau 2 klaster gimana? Ya sudah, tinggal ganti K sama dengan 2 ke bawah sama semula. Assert ini cuma untuk ngelihat coding saya benar atau enggak. Sebenarnya nggak pakai assert pun nggak masalah. Ini cuma melakukan testing doang. Nah, kalau kita lihat yang 2 pun itu cuma ada 2 klaster ya. Jadi biru sini sama yang oranye di atas. Kenapa yang ini kok nggak jadi biru, Pak? Nah, itu karena random ya. Karena kita menyertakan randomnya itu untuk titik awalannya. Jadi bisa jadi waktu di awal prosesnya itu banyakan di sini ungu gitu. Jadi maksudnya yang random di awal tuh ini ya. Label yang disematkan awal-awal tuh bisa jadi paling banyak ungunya di sini. Makanya di sini biru. Maka dia akan ngecek paling dekat ke label mana gitu. Kita dapatnya di sebelah sini. Makanya dia akhirnya update terus ke kiri. Nah, berikutnya bagaimana cara memilih K? Karena 2K dan 3K kelihatannya sama-sama benar. Itu kita perlu mendefinisikan namanya fungsi square clustering error. Square clustering error ini apa? Kita hitung jarak akhir cluster ini yang X dengan semua titik, tapi dalam satu grup ya. Nah, habis itu mana ya ini? Square distance. Habis itu dijumlahin. Jadi misalnya titik X ini kita hitung jaraknya semua yang biru ini ke X, kemudian kita jumlahkan. Nah, kita plot untuk masing-masing nomor jumlah asumsi jumlah klaster kita. Misalnya 1, oh gede banget total square error-nya 15.000. 2 masih gede. 3 ya cukup gede. Nah, terus sampai 19 klaster, sampai total semua data. Jadi sampai satu data satu titik gitu. Jadi akhirnya klasternya trivial ya. Jadi nggak perlu klaster karena satu titik data satu klaster gitu. Karena kita punya 20 data kan. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah klasternya? Itu dicari saat terjadi lekukan seperti ini. Jadi ada sharp bend ya. Jadi lengkungan tapi patah. Nah, titik patah itulah yang kita ambil sebagai nomor klaster terbaik. Kenapa titik yang patah? Karena sudah tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi 3 ini setelah itu 4 tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi kita gunakan jumlah klaster yang paling dikit. Jadi kita nggak gunakan yang terbanyak, kalau yang terbanyak jadinya trivial kan. Trivial klaster. Kita gunakan jumlah klaster terdikit di mana dia mulai start. Kalau kita naikkan jumlah klasternya dia sudah tidak ada perubahan lagi. Jadi ini sudah mentok paling maksimal. Saya lupa namanya itu di dalam bukunya Grus. Teknik ini disebut elbow apa gitu. Sebentar. Ya, tekniknya disebut elbow. Elbow itu karena dia seperti lengan. Jadi di pusat apa siku-siku lengan itu kita ambil titik terbaik jumlah klasternya. Ya, jadi seperti itu. Untuk codingnya mungkin nggak akan saya jelaskan lebih dalam. Silakan tanya ke saya langsung karena suara saya hampir habis ya. Jadi mungkin hari Selasa atau Rabu saya bisa bantu kalian yang mau bertanya. Nah, saya lanjutkan. Ini contohnya clustering color. Yang tadi kan clustering position ya. Bisa juga untuk mengcluster warna. Jadi nanti misalnya saya langsung ke hasil akhirnya dulu. Nah, misalnya saya punya foto ini, foto perempuan ini, dan saya pengen bordir gitu ya, atau saya pengen gambar ke dalam suatu baju. Kan nggak mungkin tiap pixel satu warna benang. Nah, saya cuma punya 3 warna benang sih, bentar. Saya punya warna benangnya itu 5. Saya cuma punya 5 warna benang, yaitu mungkin biru tua, biru muda, lalu kuning muda, kuning tua, sama kuning yang gelap ini.
kayak gitu. Nah, gimana caranya dari gambar yang pixelnya banyak ke dalam yang kanan ini? Jadi akhirnya kita bisa dapatkan gambarnya ya lumayan mewakili ya dari gambar aslinya. Ya meskipun mungkin ya kurang bagus, ya itu tergantung kita kan. Nah, proses seperti ini itu bisa kita lakukan dengan cluster. Jadi sebenarnya kayak efek-efek Photoshop semua itu sebenarnya ada algoritmanya ya. Dan itu algoritmanya dioptimasi. Jadi kalian tinggal klik langsung berubah gambar pixelnya. Kalau mau belajar itu lebih dalam ada di topik namanya computer vision. Jadi bikin filtering bagaimana. Bahkan gimana gambar yang jelek jadi bagus. Itu ada triknya juga. Nah, di sini kita bisa aplikasikan ini ke dalam teknik clustering. Gimana kita melakukan pewarnaan suatu gambar dan warna yang kita punya itu terbatas. Kita hanya punya 5 warna. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Saya download dulu gambarnya. Kalian harus download dataset ini ya. Di folder dataset. Di folder dataset ini kalian download fotonya ini perempuan tadi. Nah, kemudian masukkan folder image, masukkan variabel image path, ini lokasi gambarnya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada 2017 kayaknya. Ya, 2017. Nggak ada gambarnya ya. Sebentar. Oh, bukan, ini image resource datasetnya nih. 2017. Lalu datanya itu kita baca pakai mpimg. Itu dari sini ya, mpimg itu dari matplotlib. Ada suatu modul untuk membaca gambar image. Oke, saya balik lagi. Imread, nanti keluarannya adalah array 0 sampai 255. Nah, itu harus saya bagi skalanya ke 0 sampai 1 gitu. Sebentar, saya ini lupa ukurannya. Sebentar, hebat. Maaf, agak batuk saya. Nah, sebentar saya cek dulu ya. mpimg ini skalanya berapa dia, IMX4. Terus saya pengen dapatkan nilai maksimumnya, npmax 243 ya. Dia maksimalnya mungkin 255 ya, atau 256 gitu. Nah, saya pengen buat skalanya itu dari 0 sampai 1. Kenapa sih Pak perlu dinormalisasi? Sebenarnya untuk mempermudah aja. Karena kalau kita di dalam machine learning itu ada namanya bentuk link, tapi itu sebenarnya terlalu jauh ya saya jelasin. Jadi kalau kita buat dimensi datanya itu seragam, itu lebih mudah si algoritma ini mencari cluster. Kalau misalnya dimensinya berbeda, misalnya yang satu sumbu itu 0 sampai 1 juta, terus satu sumbunya 0 sampai 1 gitu. Maka perubahan yang kecil di mana di satu sumbu itu, kalau di yang sumbu yang besar tadi nggak terlalu signifikan. Nah, kita pengen hilangkan dua perbedaan itu menjadi sama, melihat satu sumbu keduanya itu nggak ada perbedaan. Nah, sama di sini di dalam RGB channel tadi kita pengen perhitungannya di antara 0 sampai 1. Itu satu lagi. Sebenarnya ada lagi yang kedua, supaya kita sebenarnya ini penjelasan banyak ya. Ya, supaya kita kalau kan belajar di deep learning itu, supaya kita nggak, kalau terjadi update posisi itu nggak akan overflow. Tapi itu cerita yang lain lagi ya. Mungkin terima aja dulu kenapa normalisasi, sebenarnya untuk mempermudah proses algoritmanya itu menghitung nilai itu. Ya sebenarnya mau pokoknya 255 it's okay gitu. Tapi nanti kan ketika ngitung rata-rata itu kan jadi desimal ya. Nah, kita pakai RGB yang desimal aja. Mungkin ada penjelasan yang lebih bagus ya, mungkin nanti saya cari lagi. Tapi sejauh yang saya tahu, tujuannya untuk mempermudah perhitungan antara 0 sama 1. Jadi mungkin kalau kita punya 0,3 kali 0,3, dia nggak akan keluar dari 0 dan 1. Jadi nilainya tuh nggak akan keluar dari rentang 0 sampai 1. Istilahnya kalau mungkin di matematik sebutannya closure ya. Kalau kita punya angka dari 0 sampai 1 dikalikan, dijumlahkan. Kalau dijumlahkan mungkin bisa lebih ya. Tapi yang kita hitung kan nanti kan rata-rata ya. Jadi rata-rata itu dia nggak mungkin keluar dari 0 sampai 1 itu.
Tapi kalau misalnya sama juga sih, rata-rata 255 juga di antara. Oke. Mungkin skip dulu, saya belum menemukan alasan yang bagus. Ini nanti waktu presentasi akan saya coba cari. Ya, kita normalisasi datanya. Nah, kemudian saya ambil pixelnya tadi. Gimana ya? Oh, ini cuma untuk melihat sebenarnya pixel warna itu bagaimana. Nah, jadi baris pertama itu di sini, ini baris pertama dari gambar itu. Ini baris pertama ya. Lalu dari baris pertama kita ambil top left pixel, pojok kiri atas. Jadi yang top row ambil 0, kita punya top left pixel. Nah, ini adalah nilai red green blue tadi yang ini 0722 ini ya, yang paling atas. Nah, kemudian kita flatten. Flatten artinya karena dimensi, kalau mungkin saya print dulu dimensi datanya ya. IMG itu dimensinya apa sih? Jadi kalau saya img.shape itu dimensinya 442,696. Ini artinya sebentar. Ya, tingginya atau panjangnya ya. Nggak ketinggi ya. Tinggi gambar itu 442 pixel, lebarnya 696. 3 ini adalah satu pixel itu terdiri dari array beranggotakan 3 elemen, yaitu RGB tadi, red, green, blue. Jadi ini dimensinya seperti matrix gitu ya bentuknya, 442,696 dikali 3 ini. Nah, kita pengen dia jadikan flatten, artinya apa? Memanjang 442 kali 696, jadi ke bawah memanjang. Lalu isinya ada 3, jadi 442 kali 696 itu jadi satu baris. Nanti kolomnya itu jadi 3 kolom. Karena kita pinginnya kan datanya itu pixel, data pointnya, fiturnya tadi itu fiturnya channel R red, channel green, channel blue, yang blue tadi. Makanya di sini kita butuh flatten ya, tulis. Kita flatten ke dalam pixel. Nah, kemudian masukkan lagi yang sudah kita buat, kmeans 5 pixel RNG, akhirnya kita dapat. Ya, ini jumlahnya ya. Ini jumlah pixelnya 307632, ini jumlah pixelnya atau jumlah datanya. Nanti di akhir jalan ini butuh waktu 1 menit 22 detik untuk melakukan perhitungan tadi. Untuk bisa clustering itu butuh waktu 1 menit. Ini di komputer saya, mungkin di komputer lain mungkin bisa lebih lama. Dan step terakhir itu cuma ada 3 perubahan, habis itu dia nggak berubah lagi jumlah datanya. Bukan jumlah datanya, label terbaru untuk klasternya itu sudah nggak berubah lagi. Nah, kemudian dari yang klaster tadi kan kita sudah punya nih klasternya ya, kita balikin lagi. Jadi ada istilahnya fungsi recolor, jadi masukin vektor tadi, vektor dari klaster untuk ngebuat image. Jadi caranya cluster classify pixel tadi itu klasifikasinya apa, kita dapat cluster, itu cluster hitung means-nya. Nah, habis itu saya butuh new image itu recolor pixel. Jadi nanti ini warnanya dalam bentuk ini ya, angka-angka ini 3 angka. Nah, kalau kita gambarkan langsung bisa seperti ini ya, image sama new image, kita dapat gambar yang kanan ini. Jadi klasternya yang di daerah pipi sini mungkin warnanya putih gitu. Klaster yang baju di daerah sini warnanya yang biru tua gitu. Oh, biru muda ya. Daerah yang kuning sini warnanya satu warna. Jadi titik ini klaster terdekatnya yang sebelah sini semua. Nah, seperti itu. Akhirnya kita punya bentuk seperti ini. Tapi ini bukan berdasarkan jaraknya, itu bukan berdasarkan jarak posisi di pixel ya, bukan posisi pixel, tapi posisi warna, seberapa jauh warna itu. Nah, warna itu kan ada 3 dimensi. Nanti kalau di dalam 3 dimensi, nanti warnanya dikumpulin. Mungkin bisa nggak saya plot? Ya, mungkin kalau sempat nanti akan saya plot. Nah, itu jadi contohnya. Mungkin yang present terakhir ya, pewarnaan ini. Lalu sebenarnya ada lagi teknik clustering yang beda, namanya bottom up. Kalau yang tadi kan sebenarnya teknik clusteringnya disebut top down approach. Kita dari top, terus kita nyari clusternya. Nah, kalau yang
Bottom up, kita start semuanya dikasih cluster. Misalnya tadi 20, nanti kumpulin sampai jumlah clusternya paling dikit gitu. Agak rumit yang bagian ini, mungkin kalian nggak akan menjelaskan yang ini. Nanti akan saya jelaskan di perkuliahan untuk yang clustering yang apa ini, yang bottom up ini. Ya, di sini saya skip dulu karena saya masih mencari penjelasan yang lebih mudah untuk kalian ya. Jadi sebenarnya sama, tapi hasilnya agak beda sih. Dengan yang data yang sama ya hasilnya agak berbeda. Jadi kalau menggunakan bottom up itu malah ada 3 di sini ya. Kalau malah 3 itu malah seperti ini, nggak seperti yang di atas. Tapi kalau klasternya 2, oh ini yang 3 ya, ini tadi 2, maaf. Oh ini 3, tapi nah dia bisa agregasinya macam-macam ya. Di sini saya pakai agregasinya min. Tapi nanti akan saya jelaskan lagi lebih lanjut di perkuliahan ya. Karena suara saya sudah nggak kuat. Jadi mungkin harapannya kalian bisa memahami. Mungkin ini videonya sangat singkat ya daripada video yang lain itu. Ini cuma berapa menit? Videonya ya 51 menit. Mungkin kalau video yang lain sampai 1,5 jam. Oke, baik. Saya jelaskan nggak ya? Ya saya masih mencari penjelasan yang lebih bagus ya. Untuk ini mungkin akan saya buat gambar lagi untuk menjelaskan ini apa sih gitu. Karena coding ini mungkin nggak membantu sama sekali ke dalam penjabarannya. Oke, baik, itu saja untuk video ini, sangat singkat, harapannya mungkin bisa dipahami ya. Jadi silakan ditanyakan. Mohon maaf saya postingnya hari Senin karena saya hari kapan ya, Kamis, sebenarnya mulai Rabu ya, Rabu, Kamis, Jumat itu saya sudah sebenarnya capek banget dan batuk ya. Jadi saya sempatkan hari ini untuk bisa bikin video. Jadi itu saja dari saya, terima kasih, semoga video ini bermanfaat.